Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah anatomi sistem respirasi untuk blok biomedik 3 atau Biomedical Science 3. Perkenalkan saya Dr. Abdul Malik Setiawan, saya dosen di Lab Anatomi, Departemen Ilmu Biomedik FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Topik kita hari ini adalah sistem anatomi, sistem respirasi. Jadi fungsi dari organ di sistem respirasi yang pertama adalah ventilasi. Jadi ventilasi itu maksudnya adalah tempat pertukaran udara atau tempat masuknya udara dari luar menuju ke dalam. Ya, dalam artinya di dalam tubuh manusia. Yang berikutnya adalah pertukaran gas. Yang dimaksud gas di sini adalah O2 dan CO2. Jadi O2 dari udara luar masuk ke dalam tubuh manusia, sedangkan karbon dioksida yang diproduksi dari hasil metabolisme dikeluarkan ke dalam udara luar. Selain itu, sistem respirasi juga memiliki fungsi-fungsi lain, ya. Yang pertama adalah untuk memproduksi suara, difasilitasi oleh hampir semua organ sistem pernafasan bagian atas, ya, saluran pernafasan bagian atas. Indera pembau, ya, ini juga difasilitasi oleh saluran pernafasan bagian atas. Selain itu juga di sistem respirasi ini memiliki fungsi untuk stabilisasi rongga torak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi biokimia, yaitu mengkonversi angiotensin 1 yang diproduksi oleh ginjal menjadi angiotensin 2. Sistem respirasi sendiri namanya juga sistem, ya. Sistem ini kumpulan dari berbagai organ yang berfungsi menjalankan satu atau lebih mekanisme tubuh, ya. Jadi sistem respirasi ini untuk memudahkan pemahaman kita bagi menjadi dua bagian, ya. Saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Ini adalah salah satu pembagian, ya. Mungkin ketika kalian melihat di tempat lain bisa jadi ada beberapa perbedaan, ya. Biasanya perbedaan antara faring dan laring, ya. Kadang laring dimasukkan di sistem pernafasan bagian atas, kadang dimasukkan ke sistem bagian bawah. Tapi itu tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi fungsi, ya. Ini hanya untuk memudahkan saja. Untuk sistem pernafasan atas dimulai dari rongga hidung, ya, yaitu kafum-nasi. Selain itu juga yang berperan tapi tidak saya sebutkan di sini adalah rongga mulut, ya. Karena kadang manusia juga bernafas mulai mulut. Jadi kafum-nasi, ya, selanjutnya menuju ke dalam, ya, adalah nasofaring. Nasofaring ke bawah adalah orofaring. Ini tidak akan kita bahas di sini, ya. Nanti bahasannya di di kuliah yang lain. Yang hari ini kita bahas adalah saluran pernafasan bagian bawah, yaitu mulai dari laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta pulmo atau paru. Fungsi pernafasan bagian bawah sendiri, ya, yang pertama adalah fungsi konduksi, ya. Fungsi konduksi selanjutnya adalah fungsi respirasi. Yang dimaksud fungsi konduksi ini adalah yang pertama menyalurkan udara sekaligus menghangatkan udara, ya. Jadi fungsi konduksi ini dimulai dari laring, ya. Laring selanjutnya ke bawah menjadi trakea. Setelah trakea menuju ke pulmo, ya. Nah, dalam perjalanannya ke pulmo, trakea ini kemudian mengalami percabangan. Ada bronkus primarius,
bronkus lobaris, kemudian bronkus segmentalis. Ya. Bronkus primarius sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kalau kanan berarti bronkus primarius dextra, sedangkan yang kiri bronkus primarius sinistra. Nah, dari dua bronkus primarius ini, baik yang kanan dan yang kiri, kemudian bercabang lagi. Ya, percabangan dari bronkus primarius disebut bronkus lobaris. Ya, jadi bronkus lobaris ini yang kanan, ya kanan itu ini mana nih? Nah, ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ya, kita tahu bahwa di sebelah kiri rongga dada manusia itu ada organ yang cukup besar yang terletak di situ, yaitu jantung. Ya, karena adanya jantung inilah kita bisa membuat patokan bahwa bagian kiri ada jantung, maka ruang untuk paru itu semakin sempit. Karena ruang parunya sempit, maka ada perbedaan jumlah lobus paru kanan dan paru kiri. Ya. Nah, yang paru dekstra itu ada 3 lobus parunya, tapi kalau kita bicara bronkusnya, ya bronkusnya juga ada 3, yaitu bronkus lobaris superior, bronkus lobaris intermedius, dan bronkus lobaris inferior. Ini untuk paru dekstra, pulmodekstra. Sedangkan untuk pulmo sinistra, ini ada bronkus lobaris superior dan inferior saja. Jadi tidak ada yang intermedius atau media atau intermedia, tidak ada. Ya. Nah, dari ke 5 bronkus ini, 3 bronkus kanan, 3 bronkus lobaris kanan dan 2 bronkus lobaris kiri, kemudian menjadi bronkus segmentalis. Ya, bronkus segmentalis ini percabangan dari dari bronkus lobaris. Ya, ada 20 percabangan. Ya, untuk bronkus segmentalis ini nanti dinamai oleh bronkus fungsional. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Nah, setelah bercabang sekian kali, kemudian menjadi bronkiolus. Ya, jadi bronkiolus ini menunjukkan adanya bronkus lobularis. Dari setiap bronkus lobularis ini terdiri dari 1 lobulus. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah bronkiolus terminalis. Jadi tiap bronkiolus terminalis ini merupakan saluran udara paling distal yang dibatasi oleh epitel kolumnar simpel. Jadi 1 lapis epitel kolumnar. Ini adalah percabangan terakhir ya yang memiliki fungsi konduksi. Dengan kata lain, dia tidak memiliki fungsi pertukaran oksigen. Ya. Jadi dari trakea yang 1 bercabang jadi 2, bronkus primarius ya, kanan dan kiri. Kemudian bercabang lagi jadi bronkus lobaris ya. Setiap bronkus lobaris dia bercabang lagi menjadi bronkus segmentalis. Nah, kemudian bercabang kecil-kecil sampai menjadi bronkus lobularis ya dan menjadi bronkus terminalis. Nah, dari trakea sampai bronkus terminalis ini fungsinya adalah fungsi konduksi, tidak ada fungsi respirasi, tidak ada pertukaran O2. Nah, fungsi respirasi baru dimulai pada bronkiolus respiratorius. Ya, di bronkiolus respiratorius ini ada yang namanya ductus alveolus, kemudian sakus atau kantong alveoli. Ya. Di sini menempel plexus kapiler di mana terjadi pertukaran. Jadi plexus kapiler ini anyaman pembuluh darah antara arteriol dan vena. Ya. Oke, jadi ini gambaran skematisnya ya, gambaran skematisnya untuk memudahkan kalian mengingat ya. Meskipun ini gambarnya seakan-akan yang trakea sampai bronkus
segmentalisnya kayaknya kecil, tapi bronkiolus respiratori sama terminalisnya kayaknya besar, tapi sebenarnya ini kecil, ini tidak seperti ini. Ini tidak akan bisa dilihat oleh mata telanjang. Mungkin yang bisa kalian lihat nanti di praktikum adalah hanya sampai di segmentalis, ya. Nah, di sini sudah saya beri keterangan bahwa dari A sampai G ini adalah fungsi konduksi, ya. Kemudian dari H sampai K ini fungsi respiratori, ya. Dimulai dari bronkiolus ya, bronkiolus respiratoris, ya. Kemudian ductus ya, saluran, ductus alveolaris, ya. Kemudian sakus ya, sakus ini kantong ya. Nah, dalam satu kantong ini masing-masing terdapat alveolus. Jadi alveolus itu bagian yang terkecil dari parenkim paru yang berfungsi pertukaran oksigen. Nanti ada gambar yang lain di mana ada sakus yang dikelilingi oleh plexus kapiler. Pada kuliah ini yang penting kalian tahu ya, yang penting kalian tahu susunannya dari trakea sampai ke bronkiolus terminalis. Ya, bahwa itu memiliki fungsi konduksi. Sedangkan fungsi respiratori dari bronkiolus respiratoris ya, bronkiolus respiratorius. Berarti kan dia untuk respirasi. Nah, setelah itu ada ductus ya, ductus itu saluran ya. Dari ductus ini ada sakus ya, kantong yang berisi berbagai banyak alveolus, disebut sakus alveolaris, dan masing-masing ada alveolus. Tuh. Nah, sekarang ini kan ada namanya, ini bronkus, ini bronkiolus. Apa sih bedanya? Kenapa kok nggak dinamain aja bronkus lobularis atau bronkus terminalis ya? Nanti sama dengan yang ini kan. Nah, perbedaannya adalah bronkus itu dinamakan bronkus karena dia memiliki tulang rawan ya. Masih memiliki. Nah, kemudian di parenkim paru yang sudah tidak memiliki tulang rawan disebut bronkiolus. Nah, nanti kalau misalnya ada penyakit ya, nanti ketika kalian di blok respirasi itu ada yang namanya bronkitis ya. Bronkitis ada bronkiolitis ya. Jadi bronkitis itu inflamasi pada bronkus. Kalau bronkiolitis inflamasi pada bronkiolus. Tapi dalam klinis tidak akan kita tidak akan membedakan ya mana bronkus yang mengalami inflamasi, apakah bronkiolus terminalis, segmentalis, lobularis, itu tidak akan sampai ke situ ya. Tapi lebih kepada ini bronkus ya, level bronkus atau bronkiolitis. Nanti ada perbedaannya. Oke, itu tadi kita sudah mengetahui garis besar sistem respirasi dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah laring ya. Jadi laring ini adalah organ pernafasan bagian bawah yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi fungsinya sama, fungsi jalan nafas, kemudian fungsi produksi suara ya. Nah, ini terletak di antara lidah dan trakea. Jadi ujung superiornya dia adalah lidah ya. Di bawah lidah ada laring ya. Di bawah laring ada trakea. Dan ini terletak kurang lebih di area vertebrae cervicalis, jadi di leher ya. Leher, ini kan kalau kita pegang, kita mencekik orang itu ya. Nah, yang dicekik itu adalah leher. Nah, leher ini semuanya masih berada pada vertebrae ya. Setinggi vertebrae cervicalis. Tuh.
Batas superiornya untuk laring ya adalah aditus laringis, yaitu pintu masuk dari laring ya. Untuk batas anteriornya kulit, fasia sama otot ya. Batas lateral kanan kiri ada arteri karotis ya. Batas bawahnya ada trakea. Nah, laring ini dibentuk oleh beberapa struktur ya yang memiliki perbedaan secara histologis. Yang pertama adalah tulang rawan, ya, tulang, ya, tapi ini bukan tulang asli, tapi tulang rawan atau kartilago. Selain itu juga disusun oleh ligamen, ya. Jadi ligamen itu suatu struktur yang fungsinya biasanya melapisi, ya, melapisi atau mengikat beberapa struktur tulang. Yang terakhir adalah otot. Kalau otot fungsi adalah sebuah struktur yang fungsinya tarik menarik. Jadi intinya gitu, tarik menarik untuk melakukan pergerakan. Kalau ligamen itu struktur yang membungkus beberapa tulang supaya dia fiksasi. Ya. Kalau tulang ya struktur yang digunakan untuk membentuk suatu suatu organ. Ya. Nah ini laring ya, ini laring. Di sini ini kan ada tulang rawan. Ya, tapi tulang rawan itu atau tulang ini tidak terlihat. Ya, tidak terlihat tulangnya. Kenapa? Karena dibungkus oleh mukosa. Nah, tulang rawan itu bisa berada di sini, bisa fiksasi di sini itu karena dibungkus oleh ligamen. Kalau dia tidak bungkus ligamen, maka dia pasti akan gerak-gerak, posisinya akan berubah-ubah. Ya, karena dia dibungkus ligamen, maka dia fiksasi di daerah tersebut. Nah, setelah dibungkus ligamen, dia juga dibungkus oleh otot. Tapi fungsinya lebih ke arah pergerakan. Ini bisa nutup, bisa buka, bisa mengecil, bisa melebar. Itu bukan karena ligamen dan juga bukan karena tulang. Karena tulang nggak bisa bergerak, tapi karena otot. Kalau ototnya kontraksi, dia tergantung ikatannya ya. Dia jadi menutup, dia jadi membuka. Nah, ini salah satu bagian dari bagian dari ini laring, yaitu epiglotis. Jadi epiglotis ini fungsinya dia akan menutup dan membuka. Kalau kita makan, epiglotisnya nutup. Maka benda yang masuk dari mulut dia akan masuk ke dalam esofagus. Tapi kalau kita ini ngomong bernafas, maka epiglotis buka. Ya, jadi makanya nggak boleh makan sambil ngomong, ya. Karena kalau makan sambil ngomong nanti epiglotisnya bingung. Ini saya buka apa saya tutup. Sehingga ketika waktunya nelen pas ngomong epiglotisnya terbuka, cairan atau makan bisa masuk ke trakea, akhirnya tersedak. Nah, itu mekanisme dari keselak. Ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Ini adalah kartilago atau tulang rawan. Ya. Jadi laring ini memiliki 6, bukan 6 ya, ya 6 tulang rawan. Ya. Dari 6 tulang rawan ini ada yang berpasangan atau jumlahnya ganda, ada yang tidak berpasangan atau single. Ya. Nah, ini yang harus difahami ya, nanti akan keluar di ujian ya. Yang tidak berpasangan itu tulang rawan epiglotis, ya, kartilago epiglotis, kartilago tiroid, sama kartilago krikoid. Ini jumlahnya cuma 1, ya, tidak berpasangan. Sedangkan yang berpasangan ada arytenoid, ada corniculata, ada cuneiforme, sama trichat, ya. Ini berpasangan. Nah, kenapa kok ini nggak berpasangan? Kenapa ini berpasangan? Ya, ini memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang fungsinya membutuhkan pasangan. Ya. Jadi contohnya epiglotis ya. Epiglotis ini 1 ya. Karena dalam menjalankan fungsinya dia tidak butuh pasangan dan bentuknya sendiri pun sudah sesuai ya.
dia fungsinya hanya untuk menutup dan membuka. Dia tidak butuh pasangan, ya. Kemudian tiroid, ya, kartilago tiroid ini dia fungsinya untuk melindungi kavum laring, ya, melindungi leher bagian depan. Dia juga tidak butuh pasangan, ya. Dan yang terakhir adalah krikoid. Krikoid ini secara bentuk dia sudah seperti cincin, ya. Dia akan membentuk dasar dari laring, ya. Pondasinya laring ini krikoid. Dia juga tidak butuh pasangan. Nah, sementara yang perintilan-perintilan ini, yang kecil ini ada arytenoid. Ini adalah kartilago utama yang nanti akan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan suara. Ini dia butuh pasangan. Ya. Nah, di atasnya arytenoid ini ada corniculata sama cuneiforme. Ya, nanti ada gambar yang lebih jelas. Nah, kenapa kok ini berpasangan? Karena dia ini akan membentuk pita suara. Ya, pita suara itu ada kanan dan kiri yang dia nanti itu akan bisa nutup, bisa buka, bisa nutup, bisa buka, tergantung suara yang ingin dihasilkan. Tuh, ya. Jadi kalau kita mau mengetahui artikulasi, ya, artikulasi itu persendian, ya. Apa sih yang terjadi persendian dalam laring ini? Yang pertama adalah epiglotis dengan tiroid. Jadi epiglotis ini nempel pada tiroid, ya. Nempelnya nggak langsung kayak di lab gitu enggak, tapi dia nempelnya adalah berartikulasi dengan bantuan ligamen, ya. Kemudian tiroid dengan krikoid. Jadi yang depan ini krikoid dengan yang bawah ini krikoid, cincin di laring ini. Nah, kemudian krikoid dengan arytenoid. Jadi ini tempat artikulasinya dengan arytenoid. Dia sebagai pondasi. Nah, ini nempel di atasnya dua. Kemudian arytenoid dengan corniculata. Jadi arytenoid ini ada dengan corniculata. Ya. Oke. Nah, ini adalah gambarnya. Ya. Ini nampak dari depan, sedangkan ini nampak dari belakang. Ya, jadi ini epiglotis, ini osioid. Jadi osioid ini tulang sejati, ya, bukan tulang rawan. Dia termasuk bagian dari bagian dari tengkorak, ya, bagian dari tengkorak. Jadi ini epiglotis, ini tulang rawan, di bawahnya ada tiroid, ya, ada artikulasi epiglotis dengan tiroid. Di bawahnya tiroid ada krikoid. Jadi krikoid ini seperti cincin, yang depan ini kecil, ketebalannya, tapi yang belakang besar, lebih tebal, relatif tebal. Jadi kayak miring gini, ya, miring. Ya, di bawahnya krikoid ini sudah cincin tulang rawan yang membentuk trakea, tapi tidak kita bahas di sini. Ini tidak termasuk organ yang membentuk laring, ya. Nah, ini kalau dari depan. Nah, kalau dari belakang ini baru ada yang tulang rawan yang berpasangan tadi. Ini kelihatan dari belakang, tidak terlihat dari depan, ya. Ini ada arytenoid, corniculata, cuneiforme, ya. Nah, ini juga penampakan dari belakang, dari samping ini, ya, dari samping ini potongan sagital, ya. Sagital itu potongan tengah, garis tengah tubuh, dilihat dari sisi samping, potongan sagital, ya. Nah, ini separuh dari os tiroid, kartilago tiroid, sorry, bukan os, ya, kartilago tiroid. Nah, ini ada yang bawahnya ini tentu krikoid, ya. Ini epiglotis tidak terlihat di sini, ya, dihilangkan. Nah, di atasnya si krikoid ini numpang arytenoid. Ya, arytenoid, di sini ada corniculata. Nah, arytenoid inilah yang nanti yang dia menempel pita suara, ya. Pita suara itu dibentuk oleh ligamentum vocale, ya, dan juga ada otot, ya. Tapi otot ini bukan yang membentuk
pita suaranya, tapi dia juga berfungsi sebagai pergerakan untuk membentuk suara. Tuh, ya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang tulang, ya. Sekarang membahas tentang ligamen, ya, ligamen atau membran, ya. Jadi ligamen atau membran ini dibagi menjadi dua, ligamen ekstrinsik sama intrinsik. Yang ekstrinsik tentu ligamen yang ada di luar, intrinsik ligamen yang ada di dalam. Ya. Nah, ligamen ini yang saya sebutkan tadi dia berfungsi ya sebuah jaringan ikat yang berfungsi untuk membentuk artikulasi atau menempelkan atau mengumpulkan beberapa tulang supaya berada dalam posisinya, itu disebut ligamen. Ya. Yang pertama adalah jadi ini dia fibroelastik, SPP, ya. Yang pertama adalah hiotiroid, ya, hioid dan tiroid, ya, atau disebut juga membran tirohioid, ya, sama aja ya, hiotiroid boleh, tirohioid boleh. Intinya dia membran yang menyatukan os ini, os hioid dengan os tiroid, ya, dia ada di sini atas, ya. Ini osioid, kartilago, tiroid. Disebut membrana tirohioid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membran yang menghubungkan antara krikoid, ya, krikoid dengan ligamentum, ya, dengan trakea. Ini kan trakea ini trakea, ini cincinnya trakea. Nah ini tulang atau os apa kartilago krikoid. Ligamennya disebut krikotrakeale. Yang berikutnya adalah ini krikotiroid. Nah, ini kok nggak ada tulisannya? Oh ini. Ya. Jadi ligamentum intrinsik, ya, ligamentum intrinsik dia yang menghubungkan sesama tulang rawan. Ya, kalau yang tadi ekstrinsik itu menghubungkan tulang rawan, menghubungkan tulang rawan laring dengan tulang di luar laring. Ya, kalau intrinsik itu yang menghubungkan sesama tulang rawan dari laring. Ya, jadi yang pertama adalah yang menghubungkan tiroid dengan krikoid. Jadi disebut ligamentum krikotiroid. Ya. Ini krikotiroid medial, yang sampingnya krikotiroid lateral. Ya. Oke, krikotiroid. Selain itu ada lagi ya, tapi tidak kita bahas. Jadi yang menghubungkan misalnya aritenoid dengan tiroid, ya, tiroaritenoid, yang menghubungkan aritenoid dengan apa? Ya, ini tetap ada ligamennya ya, yang menghubungkan aritenoid dengan krikoid, krikoaritenoid. Ini tiroaritenoid itu ada juga ligamen intrinsik, tapi tidak kita bahas di sini karena tidak ada kepentingan klinis yang menonjol. Ya. Nah, selanjutnya kita sudah membahas struktur tulang atau kartilago, kita sudah membahas ligamen atau membran. Sekarang kita akan membahas ruangan. Jadi ruangan ini ya atau cavum laring ini tercipta dari adanya tulang dan ligamen. Kalau tidak ada tulang dan ligamen, pasti tidak akan terbentuk ruangan. Ya. Jadi cavum laring ini merupakan ruangan yang dibatasi oleh adductus laringis atau yang di atas tadi, yang pintu masuk laring, dan cartilago cricoid. Cartilago cricoid adalah tulang rawan pembentuk laring yang paling bawah. Nah, ruangan diantaranya disebut dengan cavum laring. Nah, cavum laring ini dibagi menjadi tiga bagian lagi supaya untuk mempermudah. Yang pertama vestibulum laringis atau bagian atas. Yang kedua adalah ventriculus atau sinus laringis. Ini yang ruangan yang terletak struktur pembentuk suara. Yang ketiga adalah infraglotika, ini daerah
respirasi ya. Dia yang kemudian berlanjut ke trakea. Nah, ini ruang-ruangannya. Jadi ruangan pertama vestibulum laringis ya. Kemudian yang kedua adalah ventriculus laringis dan yang ketiga adalah infraglotika. Ya, jadi yang kedua ini dia dibentuk oleh plica ventricularis sama plica vocalis. Dia yang akan membentuk suara. Ya, ini gambaran koronal ya, potongan koronal. Koronal itu dipotong di sini tengah ya, tengahnya tapi bukan tengah tubuh tapi tengah menyamping ya. Nah, di potongan koronal ini terlihat cekungan ya, cekungan ini dibentuk oleh plica vocalis. Nah, plica vocalis dia dibentuk oleh ligamentum vocalis yang menempel ke arytenoid tadi. Nah, ini kalau potongan sagital lagi ya, ini potongan sagital. Berarti potongan dari di tengah sini ya. Ini potongan sagital, dilihat dari samping kiri ya. Samping kiri dia seperti ini. Nah, di sini adalah arytenoid, ini sampai ke kartilago tiroid. Nah, kalau dilihat dari atas maka akan seperti ini. Ya, ini ada plica ventricularis di lebih bagian atas, bagian bawahnya plica vocalis. Cekungan di antaranya disebut ventriculus laringis. Ini bagian depan, ya. Ini bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada semacam benjolan-benjolan. Ini tulang rawan tadi yang dibungkus oleh mukosa. Ya, ini ada arytenoid, tapi karena dilihat dari atas arytenoidnya tidak terlihat, yang terlihat benjolan corniculata sama cuneiforme. Ya. Karena cuneiforme dan corniculata ini kan berada di atasnya arytenoid. Nah, arytenoid kan ada tonjolan ke depan, dia menyambung ligamentum vocalis ke os tiroid. Yang ini nanti akan menutup, membuka untuk membentuk suara. Nah, suara itu terbentuk dari udara yang masuk, udara yang keluar, ya, yang keluar dan menggetarkan plica vocalis ini. Nah, ini otot-otot yang berada di sekeliling laring ini tidak perlu dihafalkan ya, ini hanya nice to know saja. Jadi di laring ini pada otot leher ini ada beberapa otot-otot yang yang mengelilingi dari laring. Nah, kemudian untuk vaskularisasi ya, vaskularisasinya arteri laringnya superior dan inferior, untuk venanya vena laringnya superior dan inferior. Untuk inervasinya nervus laringnya superior dan inferior sama nervus recurrent laryngalis. Yang di slide kalian yang di e-learning tadi tolong diganti dengan ini ya, ini yang lebih sederhana ya, yang perlu kalian ketahui ya, memang laring ini juga memiliki vaskularisasi arteri tiroidia inferior ya, yang ada di slide sebelumnya, tapi cukup kalian tahu ini saja sudah cukup ya. Oke, ini rangkumannya ya, rangkuman terkait laring. Nah, ini rangkuman dari semua penjelasan tadi. Nah, ini baru kita mengetahui aspek klinisnya ya, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa tujuan kalian mempelajari anatomi itu harus bisa mengaplikasikan pada klinis ya. Yang pertama adalah aspek klinis ketika ada obstruksi ya dan trauma pada laring atau bagian di atasnya laring. Contohnya apa? Contohnya misalnya tersedak ya, tersedak, atau misalnya terjadi alergi ya, alergi, reaksi anafilaksis, kemudian biasanya kan bengkak ya. Salah satu struktur yang gampang bengkak dan berbahaya adalah struktur di laring. Jadi mukosanya laring itu, mukosa yang membungkus pita suara, mukosa yang membungkus glotis itu kalau membengkak itu
terjadi sumbatan nafas. Nah, kalau misalnya benda asing masuk ke masuk ke saluran nafas kan eh, tata laksananya adalah dilakukan manuver Heimlich ya. Heimlich itu kayak menekan rongga perut supaya benda asingnya itu keluar atau bisa dirogoh melalui mulut ya. Nah, itu masih mungkin keluar meskipun bisa jadi tidak bisa saja tidak bisa keluar. Nah, tapi kalau yang alergi itu kan nggak bisa diapa-apakan ya. Kalau diinjeksi anti alergi ya mungkin bisa, tapi kan misalnya tidak pada daerah atau pada tempat yang tidak ada suntikan adrenalin ya. Nah, penanganannya adalah dilakukan insisi. Ya, insisi di bawahnya laring. Ya, karena kan yang di atasnya tersumbat. Jadi gimana caranya udara bisa masuk paru-paru? Kalau ininya tersumbat, maka dilakukan insisi atau potongan di bawahnya laring. Nah, tempat yang bisa dilakukan insisi pada keadaan emergensi adalah ligamen yang menghubungkan antara kartilago tiroid sama kartilago krikoid ya, atau disebut laringotomi ya. Jadi insisi vertikal pada ligamen krikotiroid ya. Ini kan kriko, ini tiroid. Jadi cara mengetahui osteoid kalian bagi yang laki-laki ya terutama ya. Ini di menengadah ini, nah, yang paling besar ini pasti osteoid ya. Ada cekungan di atasnya. Nah, kita susuri ke bawah sampai habis. Nah, ini adalah di bawahnya ada keras lagi itu berarti krikoid. Nah, antara tiroid dan krikoid ada daerah empuk. Nah, itu adalah ligamentum krikotiroid. Nah, ini kita insisi vertikal. Itu untuk saluran nafas emergensi. Tapi jangan keliru ada kalau misalnya kalian lihat film yang dilakukan intubasi, ya intubasi ditaruh di sini, itu namanya tracheostomi. Ya itu beda dengan laringotomi ya. Kalau laringotomi ini sifatnya emergensi, ya itu karena yang paling mudah dan paling besar ligamennya, ya ini kan bisa kita lihat ya, adalah ligamentum krikotiroid. Tapi kalau yang tracheostomi itu pada trakea. Jadi antara cincin trakea ya mungkin nomor 3 atau nomor 4 itu diinsisi terus dimasukkan selang, itu tracheostomi. Ya. Tapi itu sifatnya bukan emergensi, bukan untuk dalam keadaan sumbatan seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, selanjutnya adalah ngorok. Ngorok ini terjadi di laring juga tapi bukan terjadi di laring, tapi dia dibentuk oleh saluran nafas ya karena jatuhnya lidah ke belakang sehingga menutup jalan nafas secara parsial sehingga ketika suara keluar itu terbentur lidah sehingga timbul suara ngorok. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan yang kedua adalah trakea. Ya. Jadi trakea ini, ya, ini saluran nafas selepas laring. Ya. Jadi laring itu tadi ada epiglotis, tiroid, krikoid, dan perintilan-perintilan yang ada di belakang. Nah, di bawahnya ada trakea. Trakea ini sebuah tube, ya, tube itu tabung, ya, selang yang berbentuk ya seperti selang, ya lingkaran gitu ke bawah dengan panjang mungkin sekitar 10 sampai 15 cm ya, 10 sampai 15 cm yang terdiri dari tulang rawan dan ligamen ya. Jadi tulang rawannya ini bentuknya seperti cincin ya, jumlahnya 16 sampai 20 yang tersusun tersusun ke arah distal ya. Nah, di antara cincin tersebut diselubungi oleh ligamen ya
ligamen-ligamen sampai kemudian dia mengalami percabangan. Nah, sebelum dia mengalami percabangan, dia masih disebut trakea. Ya. Tersusun secara horizontal, ya, dipisahkan oleh ligamentum annularis. Ya. Kurang lebih 10 sampai 11, ya, vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 5, dia sampai di torak. Batas atasnya ya tentu laring, ya, yang lebih pas ya cartilagocricoid. Batas bawahnya ini adalah percabangan, ya, percabangan bronkus, percabangan bronkus, ya. Nah, tempat persimpangannya ini disebut karina. Ini hilang nih ya tulisannya, disebut dengan karina. Ya, karina itu adalah ujung dari trakea, tempat bercabangnya menjadi bronkus primarius. Ya. Ya. Ini gambaran histologisnya. Ya. Mungkin kalian sudah mendapatkan atau nanti akan mendapatkan ketika di mata kuliah histologi. Nah, di belakangnya trakea ini ada esofagus, ya. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah tertanam di benak kalian, ya, susunan leher itu seperti apa, ya. Jangan sampai ketuker, ya, antara esofagus dengan trakea. Ya. Karena letaknya kan hampir berdekatan. Atau jangan sampai ketuker antara aorta abdominalis dengan esofagus. Ya, itu juga nanti ketika di kadaver itu posisinya berdampingan. Ya. Aorta ke abdomen. Kalau abdomen nggak sampai ke esofagus, ya. Yang aorta thoracalis. Ya, jadi esofagus ini ada di belakang dari trakea, karena yang di depan ini kan trakea kan. Ya, di belakangnya ada esofagus. Esofagus itu jalannya pencernaan, ya, dari mulut, ya, menuju ke lambung atau gaster. Oke, selanjutnya trakea, ya. Jadi trakea ini lebarnya kurang lebih 2 cm, ya. Kemudian dia bercabang, ya. Bercabang menjadi bronkus primarius dextra dan bronkus primarius sinistra, ya. Nah, kalau tracheostomi ini insisi vertikal, ya, sama dengan laringotomi, tapi bedanya kalau tracheostomi insisinya di trakea. Ketika ini nanti di paru, ya, di ilmu pulmonologi atau penyakit paru, ada yang namanya bronkoskopi. Bronkoskopi itu tindakan di mana kita memasukkan kamera, ya, tapi tidak ke dalam saluran pencernaan, tapi ke saluran pernafasan. Tuh, ya, gunanya untuk melihat apakah ada sesuatu benda asing atau suatu penyakit di bronkus, ya, sampai bronkiolus. Selain itu juga untuk mengambil cairan, ya, mengambil cairan bisa, mengambil jaringan untuk histo PA juga bisa, atau mengambil benda asing. Selanjutnya berdasarkan letaknya, ya, dibagi menjadi pars cervicalis, ya, sama pars thoracalis, ya. Ini hanya untuk mempermudah saja, ya, mempermudah pembagian saja, ya, untuk menentukan batas-batasnya, ya. Batas anterior, batas posterior, batas lateral, ya. Tapi kalau kalian sudah lihat organnya, trakeanya, ya memang sudah jelas, ya. Nah, itu dari trakea. Selanjutnya kita beralih ke bronkus, ya, kita beralih ke bronkus. Bronkus ini dibagi menjadi 2, ada yang dextra, ada yang sinistra. Yang dextra ini, ya, dia lebih tajam turunnya.
sorry, lebih landai ya. Beda dengan yang bronkus kiri. Kalau kiri dia lebih turun ya, karena di sini ada jantung ya. Sorry, ya vertikal ya. Jadi bronkus primaris dextra ini dia lebih lebar ya, lebih lebar dan pendek, dan dia lebih vertikal daripada yang kiri. Ya, vertikal itu lebih turun. Kalau horizontal kan datar ya. Jadi bentuknya dia lebih turun. Kalau dia lebih horizontal. Kenapa? Karena di sini ada jantung. Bronkus primarius dextra ini dia memiliki 3 cabang ya, 3 cabang. Untuk yang bronkus primarius sinistra ya, dia memiliki 2 cabang. Jadi yang kalian harus pelajari ya, kalian harus pelajari adalah cabang dari bronkus primarius ya. Ada lobaris superior, lobaris media atau intermedius, ada lobaris inferior. Kalau yang bronkus segmentalis ya, segmentalis tidak harus hafal ya, enggak apa-apa, karena nanti kepentingan klinisnya kan kalian tidak harus tahu ya, tidak harus tahu segmen-segmennya. Tapi intinya bahwa dalam satu lobus ya, gambar paru ya. Nanti aja ya. Jadi paru itu ada 2, kanan dan paru kiri. Ya. Untuk percabangan bronkus primarius ya, primer itu ada 2 pasti, yang kanan dan yang kiri. Nah, paru kanan, karena paru kanan ini bronkus lobarisnya itu ada 3, maka lobusnya juga ada 3. Jadi paru itu ada lobus superior ya, yang kanan ya, lobus superior, lobus media, sama lobus inferior. Kalau yang paru kiri, dia ada lobus superior sama inferior saja. Nah, di masing-masing lobus itu, ya, kalau dari makroskopis kita tidak bisa melihat segmen-segmennya, tapi sebenarnya ada segmennya, ya, yang terbagi di tiap lobus. Nah, tiap segmen ini itu akan nanti bisa terjadi suatu kelainan. Misalnya ada kelainan di di segmen ya, segmen superior, lobus superior pulmo dextra. Misalnya ada keganasan di situ, ada sel sel kanker dilihat dari nah, itu bisa dilakukan insisi atau diseksi ya, diambil. Tapi diambil segmennya saja. Ya, contohnya ini ya. Contohnya segmen apikal dari lobus dextra. Di sini ada keganasan, tapi segmen yang lainnya dia tidak ada keganasan. Maka yang segmen apikal ini bisa dilakukan reseksi. Ya. Nah, bronkus ini, ya bronkus segmental ini adalah saluran yang memberikan jalannya udara pada salah satu segmen, Kalau bronkus segmentalis ini bronkusnya, kalau segmennya ya parunya. Jadi parunya itu kan satu bronkus segmentalis, nanti ada bronkiolus sampai ke alveolus. Itu satu segmen. Yang ini dibungkus oleh lapisan yang terpisah dengan segmen yang lainnya. Ya. Jadi yang paru kanan ini ada 3 lobus ya. Di masing-masing lobus ada beberapa segmen. Intinya seperti itu. Ya. Nah, kalau yang paru kiri ya, di paru kiri ini ada bronkus primarius sinistra ya, yang di dalamnya ada 2
lobus ya. Di paru kiri ada 2 lobus, lobus superior sama lobus inferior. Nah, lobusnya ini di dalamnya ada bronkusnya, bronkus lobaris superior dan bronkus lobaris inferior. Masing-masing lobus ada beberapa segmen. Nah, ini contohnya. Ini trakea ya, kemudian dari trakea ini bercabang 2, primarius dextra, primarius sinistra. Primarius dextra sendiri dia bercabang 3 ya. Lobus superior ya, bronkus bronkus primarius dextra ya, kemudian bronkus segmentalis superior ya, kemudian medialis ya, dan inferior. Nah, yang paru kiri ya, ini paru kiri ya. Ini bronkus lobaris ya, bronkus lobaris superior, bronkus lobaris inferior. Kalau paru kanan bronkus lobaris superior atau apicalis, bronkus lobaris intermedius dan bronkus lobaris inferior. Ya, ini yang ya di sini nanti alveolusnya yang di sini dia membentuk satu lobus. Ini juga membentuk satu lobus. Ini membentuk satu lobus. Jadi totalnya ada 3 lobus di kanan, 2 lobus di kiri. Masing-masing lobus terdiri dari beberapa segmen. Intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi bronchopulmonary segmen ini adalah unit paru-paru yang fungsional. Fungsional artinya yang berfungsi, ya berfungsi. Berfungsi apa ya? Berfungsi pertukaran oksigen. Ya. Pertukaran oksigen ya berarti ada udara yang masuk diantarkan oleh bronkus ya sampai ke bronkiolus. Nah, di situ memiliki suplai arteri dan vena pada masing-masing segmen. Nah, masing-masing bronkus pulmonary segmen ini dibungkus oleh jaringan ikat yang terhubung dengan pleura visceralis. Ya, pleura visceralis itu pleura yang membungkus paru. Ya, jadi satuan unit fungsional terkecil dalam paru ini disebut bronchopulmonary segmen. Ketika terjadi keganasan dan harus diambil, ya maka ini bisa dilakukan reseksi, tidak mempengaruhi BPS yang lain, tidak mempengaruhi segmen-segmen yang lain. Oke. Untuk vaskularisasi sendiri ada arteri tiroidea inferior pada trakea, ya untuk limfonodinya pretrakeal sama paratrakeal. Untuk intervasinya nervus recurrent laryngeus sama truncus sympathicus. Ya. Jadi ketika ada pelepasan hormon simpatis, ya, yaitu katekolamin, maka pengaruh di bronkus itu menjadi dilatasi. Ya, ini beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ada aktivasi simpatis atau adrenergik, maka dia akan konstriksi kan. Nah, tapi sebaliknya kalau saluran nafas dia akan dilatasi. Kalau parasimpatis ya hormon neurotransmitternya cholinergic, maka dia akan terjadi konstriksi. Ya. Beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu kalau simpatis vasokonstriksi, kalau parasimpatis vasodilatasi. Ya. Maka salah satu obat bronkodilator, ya, salah satu obat bronkodilator itu adalah agen-agen simpatis, ya. Jadi kalau misalnya orang asma itu kan ada yang spray, ya, spray. Nah, obat-obat spray itu dia obat-obat simpatis, ya. Karena obat-obat simpatis dia lebih aman pakai spray. Kenapa kok lebih aman pakai spray? Karena kalau pakai spray itu efeknya hanya di daerah yang di spray aja, atau hanya daerah saluran pernafasan. Sebenarnya ada obat-obat injeksi atau obat-obat pil. Tapi kalau obat pil sama injeksi fungsinya akan sistemik. Nah, kalau sistemik maka dia meningkatkan tekanan
darah, sehingga tidak aman terutama bagi orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Jadi misalnya punya asma tapi dia darah tinggi, kalau dikasih obat pil atau injeksi yang melonggarkan bronkus, dia darahnya malah tambah naik. Maka itu kenapa kok ada spray, karena dia efeknya lokal ke saluran nafas saja. Oke, nah ini gambaran dari unit fungsional tadi dalam satu segmen. Ini satu segmen ya. Misalnya segmen apikal tadi, ya ini setelah bronkus terminalis ada bronkiolus, ya bronkiolus terminalis, respiratoris. Nah, kemudian ada ductus respiratoris, kemudian ada saccus alveolaris dan alveolus. Nah, di masing-masing alveolus ini terdapat anyaman-anyaman kapiler, ya pembuluh darah kapiler, yang mana yang biru ini adalah percabangan dari arteri pulmonal yang kemarin kita bahas. Jadi arteri pulmonal dari ventrikel kanan, ya dia menyemprotkan darah yang tidak memiliki kadar oksigen atau memiliki kadar karbon dioksida. Dia masuk ke paru-paru melalui hilus, ya, kemudian dia hanya lewat aja. Sama bronkiolus terminalis, sama trakea dia tidak ada kontak sama sekali, hanya berdampingan saja, baru sampai dia masuk level alveolus, ya, baru dia nempel di alveolusnya, terdapat anyaman, ya. Sebenarnya ini bukan anyaman ya, asli ini ya menggabung jadi satu, ya. Tapi karena secara fungsional dia berubah dari yang pertama, dari yang asalnya tidak ada rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida, kemudian terjadi pertukaran O2 dan CO2, maka di sini digambarkan seperti biru sama merah. Tapi sebenarnya ya sama aja. Ya. Nah, O2 yang masuk dari trakea, tadi masuk sampai di ductus alveolus, kemudian di saccus dan masuk ke paling kecil, ya unit paru-paru yang paling kecil, alveolus. Nah, O2-nya itu melewati membran dari alveolus, kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler. Ya, karena dia balik ke jantung maka disebut vena. Karena semua yang balik ke jantung itu kan vena, semua yang keluar dari jantung arteri. Yang arterinya dia juga bawa darah, ya sebenarnya darahnya sama ya. Darah itu kan cuma lewat aja kan. Dari arteri ke vena dia kan cuma lewat, tapi ketika di alveolus karbon dioksidanya itu kemudian dilepaskan oleh Hb, ya hemoglobin atau sel darah merah, dilepaskan masuk ke dalam alveolus. Sebaliknya yang udara, ya yang memiliki tekanan rendah ini, yang kemarin kan kalian tutorial sudah bahas ya, udara di luar tekanan tinggi, kemudian di alveolus tekanan rendah, dia kemudian masuk ke kapiler, ke vena, oksigennya maksudnya. Masuk sini ditangkap oleh Hb, ya, kemudian jalan balik ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Atrium kiri masuk ke atrium ventrikel kiri dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi ini gambaran secara struktural bagaimana pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, selanjutnya kita bahas pleura, ya. Kalian nggak ada kuliah kan ya setelah ini? Dokter, habis ini tidak ada kuliah. Lebih sedikit ya, nggak pas 1 jam nggak apa ya. Nah, kemudian paru ya, paru ini dibungkus oleh pleura, ya. Ada 2 pleura, ya, pleura visceralis dan pleura parietalis, ya. Yang merah ini, yang pink apa merah ini pleura visceralis. Dia nempel ke parenkim paru, ya. Menempel ke parenkim paru, ya. Nanti kalau kalian sempat lihat di kadaver,
dia nempel, jadi nggak bisa dipisahkan, itu nggak bisa. Nah, yang pleura parietalis dia itu membungkus paru, tapi dia nggak nempel, ya nggak nempel. Kemarin kayaknya di kadaver bisa dilihat ya. Nah, kenapa kok ada pleura parietalis, ada pleura visceralis? Ya karena ibaratnya ini adalah ini ya melindungi paru supaya tidak cedera ketika dia mengembang dan mengempis. Kenapa nggak cedera? Karena setelah di luarnya paru ini kan ada dinding dada kan, ada otot, ada koste ya. Jadi dia dilindungi supaya gesekannya itu yang bergesek itu antara pleura dengan pleura. Ya, jadi pleura ini fungsinya adalah supaya dia bergesek-gesek. Jadi kalau mengembang dia gesek-gesek gitu ya. Nah, di antara pleura ini, di antara pleura parietal dan visceralis ada rongga yang tipis. Ya, rongga yang tipis yang itu yang berisi cairan pleura. Nah, cairan pleura ini fungsinya ya pelumas. Pelumas supaya paru itu tidak cedera ketika mengembang, mengempis. Coba kalian bayangkan ya, organ paru itu ya selama misalnya umurnya 90 tahun orang ya. Berarti kan dia sudah berapa kali membentur dinding dada kan. Misalnya mengempis, mengembang, mengempis, mengembang kan bisa bergesek gitu. Nah, kalau tidak ada paru, tidak ada pleura ini kan paru itu kan bisa saja robek kan. Apalagi kalau misalnya kita habis lari, pasti kan nafasnya kan terengah-engah. Berarti kan paru itu kan mengembang secara cepat ya. Nah, ini kita sudah dikaruniai oleh Allah sebuah sistem yang sangat sempurna ya. Sehingga ini kan seperti halnya piston di mesin ya. Piston aja paling umur 10 tahun kan sudah rusak ya, sudah aus. Nah, cairan pleura ini ya cairan pelumas yang dia melumasi supaya antara pleura parietalis dan visceralis itu ketika bergesek itu tidak menimbulkan trauma sehingga lunyu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, ini pleura ini atau kavum pleura ini mempunyai kepentingan klinis ya, tapi mungkin bukan sekarang ya. Nanti ketika kalian belajar tentang traumatologi ya. Ketika ada seseorang kemudian naik sepeda terus kemudian kecelakaan, dadanya nabrak ke stang, Nah, terjadi luka, fraktur koste, ya, kemudian fraktur koste merobek pembuluh darah di dalam paru, dalam ini. Nah, kemudian pembuluh darah itu terisi ininya, darah mengalir masuk ke kavum pleura, itu bisa. Ya, jadi di kavum pleuranya yang harusnya berisi cairan ini kemudian terisi darah. Nah, karena ketika terisi darah dengan volume yang cukup banyak, maka mengurangi kembang kempisnya paru sehingga terjadi sesak nafas. Jadi kelihatannya di luar itu enggak apa-apa, tapi nafasnya sesak. Atau kalau kalian pernah lihat yang film-film film-film Jepang yang kemudian tidak bisa nafas ditusuk dadanya dengan pulpen itu. Nah, itu terjadi robekan, udaranya nggak bisa keluar, terkumpul di kavum pleura, ya akhirnya kalau udaranya terkumpul di sini terus kan mengurangi volume paru untuk mengembang kan, akhirnya kan dia sesek lah, itu kemudian dicobloskan pulpen yang diambil isinya supaya udaranya bisa keluar. Kalau udaranya keluar dari kavum pleura, parunya bisa mengembang, orangnya bisa nafas lagi. Ya, itu contohnya seperti itu. Itu satu ya. Kepentingan klinis lainnya adalah pada pasien dengan demam berdarah ya. Ya, pasien demam berdarah itu kan terjadi gangguan pembekuan darah kan ya, trombositnya kan jadi berkurang. Nah, ini dia bisa terjadi kebocoran darah
di kavum ini, kavum pleura. Nah, itu salah satu tanda-tanda yang digunakan untuk diagnostik. Nah, itu kepentingan dari ini kavum pleura. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini teoritis saja. Nah, ini gambarannya. Jadi pleura ini dibungkus oleh kavum ya. Kavum pleura itu sampai bawah sini. Ini kan paru kan kalau dia tidak mengembang sempurna kan tidak sampai ke koste yang terbawah, tapi pleuranya sampai sini. Tapi kalau dia mengembang besar, bisa sampai memenuhi rongga dada sampai ke koste 8 ini. Nah, untuk memungkinkan gerakan paru yang aman, yang lancar, smooth, maka memang itu difasilitasi oleh dua pleura, parietalis dan visceralis, dan cairan pleura diantaranya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke parunya sendiri atau pulmo ya. Dia letaknya di mediastinum, bagian medial ya, yang kemarin kuliah mediastinum. Kemudian dia tidak di dalam mediastinum sih, tapi dia berada di di sejajar dengan mediastinum medialis ya. Untuk laki-laki lebih besar dari perempuan parunya, ya pekerja industri, maksudnya industri yang berhubungan dengan asap dan perokok itu juga lebih besar ya. Pulmo atau paru yang bagian posterior, ya ini posterior, ini juga lebih besar. Apex pulmonum yang atas ini, dia gerakannya lebih sedikit ya. Oke, terus kemudian ada yang namanya impressio costalis. Impressio costalis itu tekanan Jadi paru itu kan nempel ke koste ya. Nah, di masing-masing koste itu menimbulkan jejak cekungan di paru. Itu bisa dilihat bisa dilihat di organ paru, ya itu ada cekungan garis-garis gitu, ya. Itu karena tekanan dari koste. Untuk struktur di pulmo sendiri memiliki apex, ya. Apex itu yang paling atas, ya. Kemudian basis itu yang bawah, ya. Dan kemudian dua fasies, ya. Fasies itu fasies anterior, fasies posterior, ya. Dan 3 margo. Margo itu garis, ya. Nah, ini adalah apek ya. Jadi apek ini berada di bagian apertura thoracis superior. Jadi kan ini kan rongga torak ya. Rongga torak yang bagian atas ini kan apertura thoracis, jadi pintu masuk rongga torak. Nah, di sini ada apex itu berada setinggi apertura ya. 3 sampai 4 cm di atas koste 1. Ini kan koste 1 ya. Secara 3 dimensi. Nah, ini ada sampai 3 sampai 4 cm di atasnya. Nah, puncaknya 2,5 cm di atas klavikula bagian tengah. Ini puncaknya, puncak dari apexnya. Nah, apex ini fungsi ini kenapa sih kok harus dibilang apex gitu? Kan sama-sama dengan paru semua kan. Nah, fungsinya beda dengan jantung. Kalau jantung kan apexnya di bawah, kalau paru apexnya di atas. Ya, apex itu artinya ujung. Nah, apex ini ya kalian harus ingat-ingat nanti akan sering dilihat pada foto rongsen. Ya. Kenapa? Ya, karena salah satu infeksi paru ya, itu nanti akan berdomisili di apex. Nah, infeksi tersebut adalah infeksi Mycobacterium TB ya. Jadi pada pasien-pasien TBC ya, kalau misalnya kita suspek ini pasiennya dari cerita riwayatnya ini kemungkinan TBC. Kan kita suruh foto. Nah, setelah kita suruh foto, kita lihat biasanya di bagian apexnya ada perkabutan. Ya, perkabutan ini berarti ada timbunan Mycobacterium TB yang ada di situ. Kenapa kok di situ? Karena oksigennya paling tinggi di apex. Nah, itu. Tapi kalau pneumonia COVID tidak di apex, dia lebih ke hilus ya, ke hilus. Oke. Jadi
Itu yang penting ya, yang lain-lain ya hanya batas-batas saja, bisa kalian baca sendiri. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah visura ya, visura dan lobus. Ini kemarin kok nggak ada gambar yang nanti saya kasih gambar lagi ya nanti. Jadi visura itu cekungan ya, cekungan yang memisahkan antara dua lobus atau lebih ya. Karena di paru kanan ini ada 3 lobus, maka cekungannya ada 2 ya. Yang paru kiri karena cuma 2 lobus, cekungannya ada 1 ya. Nah, kalau paru kanan cekungannya itu visura horizontalis sama oblik. Yang horizontal ini dia dinamakan horizontal karena bentuknya datar ya. Dia memisahkan antara lobus superior dan lobus media atau intermedius ya. Sementara yang oblik dia memisahkan paru lobus dibentuk oleh pulmo dextra, lobus inferior, lobus media dan lobus superior. Ini yang oblik. Oblik kanan tapi ya. Kalau yang oblik kiri ya karena lobusnya ada 2 ya tentu hanya memisahkan atau hanya dibentuk oleh lobus superior dan lobus inferior. Ya, jadi misalnya ada pertanyaan, lobus oblik dextra pulmo dextra. Oh ya, lobus oblik visura oblik dextra memisahkan bagian paru apa saja, superior dengan inferior, superior dengan media, media dengan inferior. Nah, itu jawabannya nanti sesuai dengan ini ya. Oke, kemudian hilus ya. Hilus itu adalah tempat keluar masuknya struktur pada paru ya, itu hilus. Kalau radik ya, radik itu kan berasal dari akar ya. Atau pediculus itu kan kaki ya. Radik pulmonum itu struktur-struktur yang dibentuk oleh pembuluh darah, bronkus, limfe yang masuk ke dalam paru. Tuh, ya. Jadi radix pulmonum atau pediculus pulmonum itu struktur yang masuk. Kalau hilus itu pintu masuknya. Ya. Nah, ini hilus ini bagian ini paru ya, paru. Nah, bagian sini, tengah ini itu disebut dengan hilus. Bagian sini juga disebut hilus. Nah, apa yang masuk? Ya, yang masuk itu arteri pulmonal, vena pulmonal, kemudian bronkus primarius. Kalau yang kanan, yang kiri, yang kiri. Nah, itu disebut radik atau pediculus pulmonum. Ya. Nah, nanti pada foto rongsen itu akan sangat terpakai ya. Jadi hilus itu nanti digunakan untuk menggambarkan bronchofascicular pattern ya, bronchofascicular pattern nggak ada di sini ya. Nah, ini ada batas-batasnya, nanti kalian baca sendiri. Nah, untuk vaskularisasi ya, vaskularisasi sirkulasi pulmonal ya. Arteri pulmonalis ya masuk kemudian keluar vena pulmonalis ya. Untuk sirkulasi nutrisional ini yang memberikan nutrisi pada paru. Kemudian pembuluh limfe ada superficial sama profunda. Oke, terima kasih atas atas perhatiannya. Sebentar lagi saya matikan dulu rekamannya ya.